Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Di siang ini, di zuhur yang berkah ini, di bulan suci Ramadan, kita pertama hadiah Fatihah dulu terhadap baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, tabi'in, 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 kepada para aulia wa syuhada wa salihin, wa jami' masyayikhina fid din. Amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakati manwari ma'lumin fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani fi kitab Al-Abwabul Faraj. Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani menyebutkan di dalam kitabnya Abwabul Faraj. Abwabul Faraj artinya pintu-pintu kelapangan. Pintu-pintu kelapangan yang di dalamnya intinya tentang zikir-zikir apa yang bisa menyelesaikan dengan zikir tersebut kesusahan-kesusahan kita. Banyak sekali faedah-faedah zikir. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang faedah membaca surat Yasin. Jadi kita udah sering baca surat Yasin, sering baca. Khususnya kalau ada orang meninggal. Kalau tak ada orang meninggal tak dibaca. Nah, ini masalah. Jadi sengsara membawa nikmat. Ada orang kena musibah, kita jadi ibadah. Mestinya jangan begitu. Kita membaca surat Yasin, kalau kita tahu faedahnya, tentu akan menambah lagi kemantapan kita di dalam membaca. Jadi surat Yasin itu jangan hanya difokuskan atau dikhususkan surat orang mati. Nah, bukan. Kalau ada orang meninggal baru Yasin. Kayak Yasin ini diturunkan khusus untuk orang meninggal. Tidak. Faedahnya banyak sekali. Itu hanya salah satu saja. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin pada orang-orang mati kalian. Di ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan mautakum orang-orang mati. Kan mas orang-orang yang akan mati. Nah, jadi orang yang sedang sakarat itu bacakan Yasin. Terus ulama sebagian yang lain mengartikan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin pada orang-orang mati kalian yang sudah meninggal, bacakan. Nah, jadi dua-duanya ini kita amalkan. Yang belum meninggal kita bacakan, yang sudah meninggal pun kita bacakan juga. Itu salah satu saja di antara kapan Yasin itu diaplikasikan. Kalau Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, kita sekarang lihat beberapa faedah surat Yasin. Ini banyak, ini sampai maghrib tak selesai. Buka sini sekalian.
Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yasin. Wa min azami abwabil faraji surati Yasin qad jaa fi fadliha anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala inna likulli syai'in qalban wa qalbul qur'ani Yasin. Surat Yasin termasuk pintu pembuka kelapangan yang sangat agung. Jadi kalau ada masalah apa, ngerti susah. Ini Yasin ini termasuk yang sangat ampuh. Nah, kalau kita baca Allah ngasih kita kelapangan. Ada satu hadis menyebutkan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Segala sesuatu itu ada hatinya. Semua ada hatinya. Segala sesuatu itu ada hatinya. Sampai orang bilang pokok kayu itu pun ada hatinya di dalam. Ya kan? Bukan hanya manusia, hewan, ikan, semua itu otomatis. Semut yang kecil pun punya hati. Oke, jangan sekarang ini yang repot manusia tak punya hati ya, ini yang repot sekarang. Inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu itu ada hatinya. Wa qalbul Qur'ani Yasin, hatinya Al-Qur'an itu Yasin. Jadi ibaratnya kalau macam manusia itu, hatinya itu Al-Qur'an. Jadi betapa pentingnya Yasin dari Al-Quran itu sendiri semuanya. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatul Qur'an asra marrat. Barang siapa yang membaca Yasin, barang man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca Yasin, Allah akan menulis baginya dengan sebab dia membaca Yasin tersebut seperti dia membaca Al-Quran 10 kali. Kalau qul huwallahu ahad sepertiganya Al-Quran. Orang baca qul huwallahu ahad itu seperti sepertiga Al-Quran. Baca 3 kali macam khatam. Kalau Yasin baca sekali macam 10. Tapi bukan berarti setelah ada baca Yasin tak usah baca Quran lagi ya, tidak gitu. Seperti orang sholat jamaah di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ini kan sudah 100.000 kali. Balik haji, balik umrah tak pakai lagi jamaah di Masjid Agung, Masjid Baitur Rahman, masjid mana tak pakai lagi. Kecil pahalanya. Sana ada lebih-lebih dah 100.000 kali. Tak gitu juga, seperti ini juga. Bukan berarti setelah membaca Yasin kita tak baca Quran lagi, baca semuanya. Karena ketika manusia nih yang ada cuman hatinya, mana hidup? Tak hidup lah. Manusia itu mulai dari kepala sampai kaki itu harus ada semua. Ini Quran itu Yasin qalbul Quran. Ketika kita cuma baca Yasin ini baca manusia ini cuma hatinya saja, kepalanya tak ada, tangan, kaki macam mana? Ya kita baca semua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfi amin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membaca Yasin, surat Taha dan surat Yasin. Itu Allah sudah baca sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 1000 tahun. Jadi Yasin itu sudah ada, sudah Allah baca 1000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Jadi bukan ketika Nabi turun baru ada, itu tidak. Sebelumnya lagi 1000 tahun sebelum langit dan bumi ini ada. Falamma sami'atil malaikatul Qur'an qalat tuba li ummatin yanzilu hadza 'alaiha. Jadi ketika Allah membacakan Al-Qur'an itu malaikat sudah ada. Malaikat sudah diciptakan duluan. Jadi ketika Allah membacakan Yasin kata malaikat, beruntunglah umat yang surat ini diturunkan kepada mereka. Waktu itu belum ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nuh, Saleh dan lain sebagainya. Belum ada umat Islam, manusia belum ada. Kata malaikat, beruntung nanti umat nih yang Yasin ini diturunkan kepada mereka. Ternyata turunkan kepada siapa? Umatnya Nabi Adam? Enggak. Nabi Nuh? Tidak. Nabi Idris, Hud, Saleh dan tidak. Nabi Musa juga tidak. Nabi Isa juga tidak. Ternyata diturunkan kepada kita umatnya Rasulullah SAW. Tuba, beruntunglah kata malaikat umat
yang diturunkan ayat ini, surat ini yaitu Yasin kepada mereka. Wa tuba li ajwabin tahmilu hadza, dan beruntunglah diri badan yang di dalamnya ada Yasin. Jadi paling tak Yasin itu dihafalkan lah. Yasin itu hafalkan. Ini malaikat yang mengatakan wa tuba li ajwabin tahmilu hadza. Jadi beruntunglah badan-badan jiwa raga yang di dalamnya ada surat ini, yaitu surat Yasin. Yasin hafal. Masa Yasin dimasukkan ke neraka? Enggak cocok. Enggak cocok. Hafal Yasin, hafal Al-Quran, kok dimasukkan ke neraka? Enggak cocok. Tempatnya surga. Makanya apa? Ini jangan hafal kuliah ayat kafirun aja terbalik-balik, tak selesai-selesai. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud, terbalik-balik, tak selesai-selesai, berulang-ulang. Yasin hafalkan, baca sebelum mati. Ini dah mati baru tetangga suruh baca. Dia yang nak masuk surga, tetangga yang suruh capek. Bukannya tak boleh, bagus, tapi orang itu beramal sendiri dulu, dah mati tetangga nambah. Namanya orang ngasih ini kan tidak bisa dijadikan andalan. Ada orang hidup santai aja depan rumah aja, tak kerja pak, tak nunggu orang ngasih aja, gitu. Mana betul, kerja pagi balik sore, pagi balik sore, kerja tetap dapat gaji untuk kebutuhannya sehari-hari. Setelah itu ada orang ngasih, alhamdulillah. Ada orang ngasih, alhamdulillah, tambahan. Itu ibaratnya orang diberi hadiah Al-Quran ketika mati. Ini tidak, Quran tak dibaca dia, Ramadan pun tak dibaca dia. Ketika dah mati, bawa bapak, ibu-ibu, innalillahi wa inna rajiun, kenduri malam ini, kedua, ketiga. Wah, ini yang nak masuk surga yang ini semua yang suruh capek. Boleh, bagus. Yang tak betul tu yang waktu hidupnya itu tidak membaca. Nak kenduri 1 tahun full tiap malam, lakukan, tidak apa-apa kalau mau. Kalau sanggup, lakukan. Kasih orang tanggung makan free terus, 1 hari 1 malam 3 kali kasih free makan. Kalau punya duit, lakukan, tidak apa-apa. Tapi itu tidak sehebat Al-Quran itu ketika dibaca waktu hidup. Kita baca Al-Quran, membacakan Yasin kepada orang yang sudah meninggal dunia, bermanfaat. Tetapi itu jauh bermanfaat ketika kita baca Yasin ketika kita masih hidup untuk kita sendiri, itu jauh lebih bermanfaat. Kenapa kita yakin kalau kita baca Yasin kepada orang yang sudah meninggal ini bermanfaat tuh begitu? Yakin sampai palanya bermanfaat bagi dia. Ngapa kita tak yakin kita baca ini untuk kita sendiri sekarang kok tak manfaat? Ngapa tak yakin? Macam malah malas baca. Kadang orang selesai, dia belum selesai pun ikut tutup juga. Kita mestinya coba minimal yakinnya kita membaca Yasin untuk kita sendiri itu seperti yakinnya kita membaca Yasin untuk mayit. Itu gitu. Sekarang banyak mana baca Yasin untuk mayit sama untuk diri sendiri? Banyakan yang mana? Seringan yang mana? Padahal kualitas tetap lebih unggul ketika orangnya masih hidup baca sendiri daripada dibacakan orang lain. Ibaratnya gitulah, orang kerja sendiri untuk kebutuhan keluarga dengan orang yang dapat pemberian dari orang lain. Wa anil Hasan wa tuba li alsinatin tatakallamu bihadza, kata malaikat, dan beruntunglah lisan-lisan yang selalu membacakan surat ini, menyebutkan surat ini, itu Yasin. Apa yang hafal apa lagi, ya, yang sering membacanya juga beruntung. Wa anil Hasan qala man qara Yasin fi lailatin ibtigha wajhillahi aw mardatillahi ghufira lah. Dari Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, barang siapa yang membaca Yasin di satu malam karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baca Yasin ngarap ridho Allah, bukan karena manusia. Kita sekarang baca Yasin ini kadang-kadang ikhlasnya kurang. Kalau tak diajak orang,
Kalau tak ini, aduh dia pergi aku tak pergi, tak enak. Jadi pergi. Tapi membacanya tidak mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ada tak enak lah kalau kita tak baca, tak enak lah kalau kita tak pergi. Itu tidak murni karena Allah seperti itu, amal seperti itu. Murni karena aku baca Yasin lillahi ta'ala, baca Yasin. Namanya ibtigha'a wajhillah. Enggak ada karena yang lain-lain. Mau ada kenduri tak ada kenduri ke, mau ada berkat tak ada berkat, aku tetap baca. Aku bukan baca nak karena berkat, bukan aku karena baca karena tak enak sama orang, tidak. Tapi aku baca Yasin ini dari awal Yasin sampai terakhir itu lillahi ta'ala, ibtigha amr, mencari ridho Allah. Allah akan ridho ketika kita membaca Yasin. Ghufira lahu, orang yang membaca Yasin karena mengharapkan ridho Allah, maka akan diampuni dosanya. Nah, diampuni dosanya orang mau baca Yasin. Tengok orang kita puasa nih, Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari. Bagus puasanya, dari subuh sampai maghrib bagus, zahirnya bagus, batinnya bagus, syarat rukunya komplit, bertahan 30 hari, tahan lapar, tahan haus dan lain sebagainya, segala maksiat juga ditahan. Baru di penghujungnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini Yasin aja berapa menit? Siapa yang membaca Yasin itu mahalnya ini apa? Karena Allahnya ini. Jadi sebesar apapun amal kita, kalau tidak karena Allah, nak bangun masjid kayak istana raja seperti, atau masjid seperti Masjidil Haram, tapi kalau enggak karena Allah jadinya kecil. Sebesar apapun amal kita nampaknya besar secara, tapi kalau tidak karena Allah jadinya kecil sekali. Apalagi dah amalnya kecil, tak karena Allah ada habis, tak ada cerita. Makanya Rasulullah SAW juga tentang contoh seperti membangun masjid, semua man bana masjidan lillah, semuanya itu memang harus karena Allah. Siapa yang membangun masjid karena Allah. Di sini pun disebutkan Yasin karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ini gambaran ada orang atau banyak orang yang baca Yasin tapi tidak untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tercampur niat ini dan itu, enggak enak sama ini, enggak enak sama itu. Itu sudah salah. Dan enggak murni. Namanya karena manusia. Maqala balagani ana ta'dil Qur'an kullahu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, dan sampai kepadaku sesungguhnya Yasin itu menyerupai Al-Quran seluruhnya. Jadi ibaratnya apa? Hati ini kan, ini manusia ini intinya di mana? Di hati. Jadi hati ini kalau Allah ya seluruhnya manusia. Al-Quran itu ya menyerupai seperti seluruhnya Al-Quran, bukan sepertiga seperti Al-Ikhlas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha wajhihi ghufira lahu fi tilkal lailah. Barang siapa yang membaca Yasin di malam hari karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni malam itu juga. Wa an Atha ibn Abi Rabah qala balaghi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaijuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Yasin di awal siang, maka hajat-hajatnya akan
dipenuhi, akan dikabulkan. Ada punya hajat besar apa nih hari ini? Ada hajat besar. Habis subuh baca Yasin. Habis subuh duduk sebentar. Ada hajat besar hari ini. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Baca Yasin habis subuh. Fi sadrin nahar. Baca Yasin. Shadaqallahu alazim. Dah jalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudiyat hawaijuh. Jadi hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari baca Yasin. Malam hari ada, pagi hari ada. Wa qala Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, man qara'a Yasin hina yusbihu utiya yusra yaumi hatta yumsi. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, barang siapa yang membaca Yasin di waktu subuh, maka dia akan diberi kemudahan di hari itu sampai waktu sore. Wa man qara'a fi sadri lailatin wa atiya yusra lailati hatta yusbiha. Barang siapa yang membacanya di awal malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kemudahan di malam tersebut sampai subuh. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Banyak sini banyak juga cara membaca Yasin. Kadang-kadang ada cara orang membaca, salah satunya contoh mengulang-ulang Yasin, Yasin, Yasin. Itu cara, maksudnya karena ada satu cara untuk hajat tertentu, itu dilakukan oleh orang-orang soleh. Dan cuma kadang-kadang orang-orang yang terlalu ekstrim langsung mengatakan aja bid'ah. Kenapa bid'ah? Mengulang-ulang ayat kok bid'ah? Rasulullah saja pernah sholat satu malam tuh ayat diulang-ulang ulang-ulang terus diulang-ulang. Tidak ada masalah mengulang-ulang sholat. Itu rahasia yang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya, ya, sehingga mereka bisa mendapatkan rahasia-rahasia yang tidak didapatkan atau belum didapatkan atau tidak dirasakan oleh orang lain. Sehingga kalau ditanya, ini ngarang aja, ya tidak begitu. Itu berangkat dari amalnya orang-orang saleh. Yang saya sampaikan ini adalah hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah cukup demikian. Masih panjang sekali, tapi tidak perlu terlalu panjang. Mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.